keterangan yang memperkuat dengan soal FS menjadi tersangka itu ya salah satu keterangan dari Richard sekitar tanggal 5 atau tanggal berapa, kemudian baru ada penetapan tersangka kepada Eliezer kalau salah ya. Dan di tanggal 6 ada pengakuan dari Eliezer atas peristiwa yang sebenarnya terjadi seperti apa. Jadi Richard adalah orang yang berada di sisi jaksa untuk memperjelas, membuat terang dakwaannya. Kenapa dalam konteks rewardnya hal itu tidak terakomodir sepenuhnya oleh tuntutan jaksa penuntut umum. Yang nanti divonis dinyatakan bersalah dan kemudian Eliezer tidak menerima atau tidak puas dengan vonis tersebut, kan meski ada mekanisme banding dan kasasi. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Richard Eliezer menangis setelah jaksa menuntut hukuman penjara 12 tahun dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Eliezer menangis dan publik menilai sia-sia menjadi justice kolaborator. Ternyata tuntutan hukumannya juga tetap berat. Kejaksaan Agung juga menegaskan justru karena Eliezer menjadi justice kolaborator, maka hukuman Eliezer tak seberat Verdi Sambo. Tapi di bagian lain, Kejaksaan Agung menegaskan Eliezer bukan justice kolaborator, sebab pelaku utama tidak boleh menjadi justice kolaborator. Jadi Eliezer ini justice kolaborator atau bukan? Atau benarkah Eliezer adalah pelaku utama? Dan mungkinkah hukuman Eliezer mendapat keringanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut telah hadir melalui Zoom Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Edwin Partogi. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Mas Alfa. Terima kasih Pak Edwin atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Baik Pak Edwin, publik ingin tahu nih Pak, tahu kepastian hukum soal justice kolaborator atau aturan main bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan jaksa, membuka informasi pembunuhan yang ditutup-tutupi. Nah, pertanyaan pertama saya mohon dijawab singkat saja nih Pak Edwin. Betul ya Pak, status justice kolaborator untuk Eliezer sudah diberikan oleh LPSK? Atau kapan status itu diberikan Pak? Betul sekali, itu diberikan kalau nggak salah tanggal 15 Agustus ya. Nah, 15 Agustus sudah berapa hari setelah Eliezer kan mengajukan permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator. Jadi itu karena permohonan itu kemudian dan kami juga sebenarnya sudah mendapatkan informasi tentang duduk soal seperti apa, dan juga Eliezer juga menyampaikan hal yang memang benar sebagaimana peristiwa itu terjadi. Tentu kita mengakomodir permohonan itu dengan menyatakan Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator. Oke, Pak Edwin, tata cara merekomendasikan justice kolaborator itu seperti apa ya Pak? Surat dikirim ke LPSK ke jaksa, ataukah apakah dikirim juga ke hakim nih Pak? Dan apakah perlu LPSK memastikan jaksa dan hakim memberikan secara resmi status justice kolaboratornya Eliezer? Nah, ketika pasca laporan dari pihak keluarga Joshua yang diwakili oleh kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak, itu kan dilakukan penyidikan ya, dan pada sekitar tanggal 5 atau tanggal berapa, kemudian baru ada penetapan tersangka kepada Eliezer kalau salah ya. Dan di tanggal 6 ada pengakuan dari Eliezer atas peristiwa yang sebenarnya terjadi seperti apa. Nah, tapi peristiwa ini kan ada di tanggal 8 Juli ya. Dari peristiwa 8 Juli itu, Mas Alfa, ada rentetan kebohongan ya. Ada berita palsu yang tersebar ya. Ada laporan polisi yang memang sengaja dibuat untuk menutupi kejahatan atas pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bahwa di awal itu yang ada kan dinyatakan peristiwanya tembak-menembak karena adanya pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua terhadap Ibu PC, gitu ya. Jadi jangan kita lupakan itu untuk dapat melihat rangkaian dari posisi sebagai justice kolaborator seperti apa.
Nah, baru kemudian tanggal 11 Juli ada pengumuman dari Mabes Polri tentang peristiwa tersebut, yang seminggu kemudian ada laporan polisi dari pihak keluarga Joshua. Nah, laporan polisi itu yang kemudian juga ditindaklanjuti oleh Mabes Polri. Nah, proses menindaklanjuti laporan polisi oleh pihak keluarga Joshua itu bukan hal yang mudah, karena pada saat itu kan Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadipropam. Verdi Sambo juga masih menjabat sebagai Ketua Satgas Merah Putih yang anggotanya lebih dari 400 personil, baik di tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres. Gitu. Ya. Jadi proses penyidikan itu tidak mudah untuk mengungkap sebenarnya peristiwa yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ya. Nah, itu yang kemudian dari pengakuan yang disampaikan Eliezer pada proses penyidikan itu yang membuat terang, yang kemudian tanggal 10 Agustus ada penetapan tersangka kepada Verdi Sambo. Nah, pengumuman penetapan tersangka itu dilakukan oleh Kapolri secara langsung. Ya, ketika Kapolri mengumumkan itu, Kapolri menyampaikan bahwa keterangan yang memperkuat dengan soal FS menjadi tersangka itu ya salah satu keterangan dari Richard, ya. Dan Richard saat ini kata Kapolri sedang mengajukan sebagai justice collaborator dan akan membuat terang perkara ini. Jadi proses di penyidikan itu yang membuat kemudian penetapan tersangka terhadap FS itu juga karena ada peran Richard. Peran Richard berkata dia membuka peristiwa itu seperti apa. Nah, jadi kalau dari menyangkut soal proses penetapan apa rekomendasi atau penetapan LPSK sebagai kepada Barada Richard sebagai justice collaborator itu sejak proses penyidikan. Dan ketika proses penyidikan itu kami sudah bertanya kepada penyidik, apakah Richard ini pelaku utama atau bukan. Kenapa hal itu kami tanyakan? Karena di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 28 ayat 2 yang mengatur secara khusus tentang syarat justice collaborator itu memang tidak memungkinkan atau justice collaborator JC itu tidak bisa bagi pelaku utama. Ya, jadi JC itu tidak bisa bagi pelaku utama sehingga kami tanyakan hal itu pada penyidik, gitu loh. Kami dapat konfirmasi dari penyidik bahwa Richard bukan pelaku utama, gitu. Karena Richard bukan pelaku utama, dia mau bekerja sama mengungkap kejahatan ini, ya, dia memiliki potensi ancaman atas kerjasamanya itu, ya, maka LPSK memutuskan Richard sebagai justice collaborator. Dari situ kemudian ada perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh LPSK, pendampingan ketika proses pemeriksaan, kemudian pengamanan secara fisik, perlindungan fisik sampai dengan di dalam rutan. Ya, kami memastikan kesehatannya, kami memastikan kondisi psikologisnya, dan kami juga memfasilitasi untuk menjaga spiritualnya lewat menghadirkan rohaniawan, gitu. Jadi di proses itu, di penyidikan itu kemudian baru beralih ke kejaksaan ketika berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. Ya, ketika di kejaksaan juga LPSK sudah menyampaikan bahwa Barada E ini adalah justice collaborator, gitu. Nah, dan itu kan berlanjut juga ke persidangan. Ketika mau masuk persidangan, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan menyampaikan hal yang sama tentang hal itu. Bahkan Pengadilan Jakarta Selatan memfasilitasi penanganan khusus juga buat Richard, ya. Mas Alfa dan semua pemirsa bisa lihat bagaimana akses yang diberikan oleh Pengadilan Jakarta Selatan terhadap LPSK. Kami mengamankan langsung Richard. Richard mendapatkan tempat singgah rutan di pengadilan itu secara khusus sendiri, tidak digabung dengan terdakwa lainnya. Ya, bahkan LPSK punya ruang sendiri di Pengadilan Jakarta Selatan. Ya.
dan LPSK ada di ring dalam ruang persidangan gitu, yang sebenarnya kan itu steril hanya untuk hakim, jaksa, terdakwa atau pengacara ya. Nah, hal itu juga sudah diperlihatkan atau difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk LPSK memberikan penanganan khusus. Begitu Mas Alfa. Oke Pak Edwin, tapi Kejaksaan Agung juga sempat menyatakan bahwa Eliezer belum secara resmi punya status justice kolaborator, belum formal, belum ditetapkan hakim. Hakimlah yang mempunyai wewenang menetapkan status. Nah ini berbeda nih Pak ya dengan Undang-Undang LPSK yang mencantumkan penetapan justice kolaborator oleh LPSK. Nah publik jadi bertanya-tanya nih Pak, mana yang benar nih sebenarnya Pak Edwin? Siapa yang berhak menetapkan status justice kolaborator, LPSK atau jaksa dan hakim Pak? Terlepas dari soal yang hakim tadi ya, tapi yang hakim dan LPSK keduanya benar. Tapi gini prosesnya, proses ketika sebelum masuk ke persidangan itu yang menyatakan dia justice kolaborator adalah LPSK. Setelah masuk di persidangan ya, dan nanti berakhir dengan keputusan atau vonis dari majelis hakim, itu yang memvalidasi, yang menyatakan dia fix sebagai JC itu adalah hakim. Nah, sehingga di dalam Undang-Undang Perlindungan Korban itu disebutkan ada dua hal, Mas Alfa. Ada yang disebutnya dengan penanganan khusus, ada juga yang disebutnya dengan pemberian reward. Itu loh. Penanganan khusus itu kepada justice kolaborator berupa pemisahan penahanan, pemisahan berkas, dan bisa dia diminta keterangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lainnya. Nah, itu sudah berlangsung atau sudah terjadi ketika di proses penyidikan. Jadi, ada pemeriksaan yang mempertemukan antara tersangka itu ya, itu Baradae tidak berada di tempat yang sama dengan terdakwa lainnya. Dia dilakukan pemeriksaan secara di tempat lain secara online. Itu pemeriksaan konfrontir ya. Kalau LPSK mendorong gitu penetapan JC-nya gitu Pak, apakah memungkinkan? Ya tentu kita dalam posisi sepanjang bahwa seorang JC itu menunjukkan konsistensi, kolaborasi ya, tidak berbohong, tidak berbelit, dan kita menyampaikan secara resmi baik kepada kejaksaan maupun kepada pengadilan untuk mempertimbangkan apa yang telah menjadi kontribusi dari justice kolaborator tersebut untuk mendapatkan pengakuan dalam vonis hakim nantinya. Begitu Mas Alfa. Oke, Pak Edwin, ada yang menarik juga adalah Kejaksaan Agung menolak status Eliezer sebagai JC. Tapi di sisi lain, kesempatan Kejaksaan Agung di lain kesempatan Kejaksaan Agung sempat menyatakan bahwa justru Kejaksaan Agung telah menimbang Eliezer sebagai JC. Nah, jika mengabaikan, Eliezer bisa dituntut hukuman penjara seumur hidup seperti Verdi Sambo. Nah, di mata Pak Edwin, mana nih yang benar, Kejaksaan Agung mengakui atau tidak status Eliezer sebagai JC? Ya, itu tinggal kita merujuknya yang mana. Kalau pernyataan dalam tuntutan yang dibacakan di persidangan, dalam hal yang meringankan, poin pertama yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa karena Barada Richard adalah saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator. Dari menyantumkan hal yang meringankan sebagai justice kolaborator itu kan dapat dikatakan bahwa kejaksaan menerima rekomendasi LPSK untuk menyatakan Richard sebagai justice kolaborator. Di sisi lain, hal yang sama juga kita dengar dalam keterangan pers yang disampaikan Jampidum, kalau nggak salah ya, dengan Kapuspen Kejaksaan, yang menyatakan bahwa tuntutan 12 tahun itu sudah dengan mempertimbangkan posisi Eliezer sebagai justice kolaborator. Nah, tetapi memang kontradiksinya adalah adanya keterangan yang menyatakan bahwa Baradae tidak bisa sebagai justice kolaborator. Jadi dari instansi yang sama, tetapi ada dua sikap yang
dalam waktu bersamaan juga menunjukkan ambiguitas ya. Ambiguitas dari pandangan ini juga menarik. Sehingga juga ini yang mungkin saja memang ada kekurang jelian atau kekurang cermatan dalam memahami tentang justice collaborator. Tapi di sisi lain juga sepertinya ada sikap yang belum sepenuhnya bulat ya. Jadi penjelasan bahwa 12 tahun itu sudah mempertimbangkan posisi Baradae sebagai justice collaborator dan pernyataan yang sama di waktu tempat yang sama tentang Baradae tidak memenuhi syarat sebagai justice collaborator itu seolah-olah menggambarkan ada situasi atau pandangan yang tidak bulat di Kejaksaan Agung tentang posisi Richard sebagai justice collaborator. Mungkin gitu Mas Alfa. Oke, Pak Edwin, kuasa hukum Richard Eliezer juga sempat mengatakan bahwa jaksa tidak melihat status JC Eliezer dalam menuntut hukuman 12 tahun penjara. Nah, pertanyaan publik juga menjadi begini nih Pak, apakah sah sidang perkara mengabaikan undang-undang LPSK? Ya, Mas Alfa, kementerian lembaga dari Presiden, ya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, menteri-menteri, semua pelaksana, semua penyelenggara negara itu adalah pelaksana undang-undang. Nah, jadi undang-undang itu aturannya yang satu level di bawah konstitusi. Apakah Richard ada dinyatakan oleh hakim keterangannya berbelit-belit? Apakah ada Richard dikatakan oleh hakim bahwa dia berbohong? Gitu. Apakah juga ada kesulitan dari dari JPU untuk meminta keterangan dari Richard ya terkait dengan pertanyaan oleh JPU? Kan itu tidak ada ya. Jadi di proses pemeriksaan yang kemudian juga diawali oleh dakwaan pada awalnya ya, itu kan sebenarnya posisi Richard Eliezer itu berada di sisi jaksa penuntut umum gitu loh. Richard yang kemudian membenarkan, memperkuat, memvalidasi dakwaan bahwa yang didakwakan oleh jaksa itu sebagaimana peristiwanya itu diterangkan oleh Richard. Jadi Richard adalah orang yang berada di sisi jaksa untuk memperjelas, membuat terang dakwaannya. Ya. Itu. Jadi itu juga saya katakan sebelum dakwaan Mas Alfa ada proses penyidikan. Berkas hasil proses penyidikan itu yang dirumuskan di dalam dakwaan. Ketika di proses penyidikan itu juga tak jauh berbeda. Keterangan banyak pihak pada perkara ini banyak yang tidak konsisten, banyak yang berbohong, banyak yang berbelit-belit. Tapi Eliezer yang membuat terang. Gitu. Jadi itu rangkaian yang tidak boleh kita abaikan. Itu yang kemarin yang kita merasa kurang cocok itu karena sekalipun dalam hal yang meringankannya disebutkan Richard karena menjadi saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator, tetapi jaksa lupa untuk mengambil ya salah satu sari di dalam undang-undang perlindungan korban tentang reward kepada justice collaborator. Jadi rewardnya sudah disebutkan dalam undang-undang, Pak. Rewardnya salah satunya yaitu keringanan penjatuhan pidana. Keringanan penjatuhan pidana itu apa saja sudah disebutkan secara jelas oleh undang-undang. Satu, bisa dia pidana percobaan. Dua, bisa dia bentuknya pidana bersyarat khusus. Atau yang ketiga, dia dipidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Paling ringan, gitu loh. Paling ringan sementara masih ada Richard
Abbas Sadariki, masih ada Kuat dan PC yang berada di lebih ringan dibanding Baradae, ya. Tapi memang kita saat ini belum masuk dalam vonis hakim, Mas Alfa. Tetapi pertimbangan vonis hakim itu kan dimulai dari tuntutan, walaupun juga ditambahkan dengan sikap atau pandangan pembelaan dari kuasa hukum atau terdakwa ya dalam sesi pledoi yang minggu ini kita dengarkan. Tetapi kan tadi saya sampaikan, Richard ini adalah pihak yang membantu penegak hukum, membantu penyidik, membantu jaksa, ya, membantu penyidik membuat terang penyidikan, membantu jaksa memperkuat dakwaan, membantu atau mempermudah hakim untuk semakin jelas melihat peristiwa rangkaian itu seperti apa. Nah, itu bantuan itu dengan tuntutannya itu dan status sebagai justice collaborator itu yang belum sepenuhnya sepertinya klop gitu, Mas Alfa. Oke, Pak Edwin, publik juga menilai Eliezer dimanfaatkan di depan tapi dibuang di belakang. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan ini adalah bukti kesewenangan kelas atas kepada kelas bawah. Nah, belajar dari kasus Eliezer ini, Pak Edwin, apakah ke depan LPSK merasa perlu sejak awal menuntut jaksa dan hakim mengakui status JC LPSK? Ya, kalau proses tadi saya sampaikan, kami sudah lakukan itu kan. Kami berkomunikasi dengan penyidik. Ketika berkas lengkap, kami berkomunikasi dengan penuntut umum, ya. Dan ketika masuk persidangan, kami berkomunikasi dengan ketua pengadilan, ya. Tetapi menurut kami begini, Mas Alfa, memang ada benarnya undang-undang itu kemudian menaruh posisi akhir dari validasi penetapan justice collaborator itu ada pada hakim, gitu loh. Kenapa, Mas Alfa? Karena di proses penyidikan itu kan bisa dikatakan baru sepihak, ya kan? Pengujiannya itu kan ada di proses persidangan, Mas Alfa. Ya. Gitu loh. Kan pertanyaannya juga bisa kita ajukan begini, Mas Alfa. Mungkin sekarang publik melihatnya Baradae, ya, di mana dia ketika memberikan keterangan di dalam persidangan yang diliput luas media itu memang dia jujur, memang dia konsisten, ya, dia tidak berbelit-belit, ya. Tetapi bagaimana kalau seandainya ada orang menyandung status justice collaborator, tapi ketika masuk persidangan ternyata tidak konsisten, kemudian berbelit-belit, gitu loh, ya kan? Walaupun ketika itu terjadi juga sebenarnya LPSK masih bisa mencabut keputusannya. Jadi LPSK masih bisa mereduksi keputusan itu, masih bisa mengeliminasi putusan itu masih bisa. Tetapi juga di sisi lain hakim juga sebagai wasit di dalam proses pemeriksaan perkara itu juga kan hakim yang melihat di dua sisi. Itu yang kami sampaikan bahwa kemudian kenapa dalam konteks reward-nya hal itu tidak terakomodir sepenuhnya oleh tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, yang kami duga ya tadi bahwa jaksa mungkin belum terbiasa atau mungkin tidak cermat membaca undang-undang perlindungan saksi korban yang mengatur tentang reward bagi justice collaborator, sehingga pendekatannya masih pendekatan bersifat umum, yaitu pendekatannya menyangkut soal penerapan pasal dan kualitas perbuatan. Padahal dalam konteks justice collaborator, soal penerapan pasal dan kualitas perbuatan itu sudah tidak lagi menjadi satu fokus. Yang fokusnya adalah kontribusi dari seorang JC yang membantu mengungkap suatu perkara yang memang sejak awal diakui pembuktiannya sulit. Kesulitan itu juga bisa kita lihat bersama, Mas Alfa, ketika proses pemeriksaan persidangan, bagaimana terdakwa lainnya dan juga keterangan saksi masih ada yang berusaha menutup-nutupi sebenarnya peristiwa yang terjadi itu seperti apa atas kematian Brigadir Joshua. Oke,
Pak Edwin, kita bergeser ke pertanyaan lain dari publik nih Pak, yaitu siapa nih pelaku utama kasus pembunuhan berencana Yosua? Apakah Verdi Sambo atau Richard Eliezer? Menurut Kejaksaan Agung, Richard Eliezer adalah pelaku utama, sehingga tidak berhak mendapatkan status JC. Nah, di mata LPSK, siapa nih Pak pelaku utama pembunuhan berencana Yosua? Apakah Verdi Sambo atau Eliezer? Ketika di proses penyidikan, hal itu sudah kami gali, hal itu sudah kami tanyakan kepada penyidik. Penyidik menyampaikan Eliezer bukan pelaku utama. Pelaku utamanya ya yang lain, adalah FS, mungkin termasuk PC, ya kan? Gitu. Kalau saya ditanya siapa pelaku utamanya, ya sejauh pertanyaannya kan pelaku utama itu yang punya peran untuk merencanakan, ya, yang mempunyai kehendak atas akibat dari perbuatannya. Itu yang disebut dengan mens rea, gitu loh. Ya. Jadi kemudian dia juga yang bisa menggerakkan, gitu loh. Ya, dia juga yang memiliki sarana. Gitu. Apakah pertanyaannya, apakah Richard punya mens rea? Apakah Richard menghendaki kematian dari Joshua? Apakah Richard yang punya inisiatif sendiri untuk membunuh, mengeksekusi Joshua? Nah, itu kan nggak terpenuhi di Richard. Ya saya mungkin belum sepenuhnya membaca ya tuntutan jaksa penuntut umum, tapi saya nggak tahu apakah kita yang mendengar Mas Alfa dan seluruh pemirsa ya, ketika tuntutan dibacakan kepada Baradae, ada nggak kita dengar yang jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Richard sebagai pelaku utama, gitu. Sebab keterangan itu saya baru dengar lebih jelas ketika keterangan pers yang disampaikan pihak Kejaksaan Agung, gitu loh. Ya, tadi saya sampaikan saya belum membaca tuntutan tersebut secara penuh seperti apa. Tapi saya rasa sependengaran saya baru mendengar bahwa Baradae itu pelaku utama ketika keterangan pers di Kejaksaan Agung. Begitu. Oke, Pak Edwin, masih soal dalil hukum Kejaksaan Agung, selain pelaku utama, pelaku pembunuhan berencana juga tidak boleh menjadi JC. Nah, Richard Eliezer selain dianggap pelaku utama, kasusnya adalah pembunuhan berencana. Nah, seperti apa nih pandangan dari LPSK atau dari Pak Edwin, pelaku kasus pembunuhan berencana tidak boleh menjadi JC oleh Kejagung? Ya, lagi-lagi mungkin karena pihak yang menyampaikan keterangan pers juga belum sepenuhnya membaca, mencermati Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Jadi di pasal 28 ayat 2 yang perlindungan bagi justice collaborator itu disebutkan bahwa seorang pelaku yang juga menjadi saksi bisa dilindungi oleh LPSK sebagai saksi pelaku yang bersama sesuai dengan putusan LPSK berdasarkan tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu itu merujuk pada pasal 5 ayat 2 di undang-undang yang sama. Di pasal 5 ayat 2 itu bisa kita lihat, Mas Alfa, itu penjelasannya itu lebih rinci ada di bagian penjelasannya. Jadi di penjelasan pasal 5 ayat 2 itu merinci tindak pidana apa saja yang menjadi concern bagi LPSK untuk memberikan perlindungan. Pertama ada bisa disebut pelanggaran HAM yang berat. Kedua, terorisme. Ketiga, korupsi. Kemudian pencucian uang. Kemudian tindak pidana perdagangan orang. Kemudian tindak pidana narkotika, psikotropika, kekerasan seksual, penganiayaan yang berat, penyiksaan. Ya. Nah, yang terakhir nih Mas Alfa, yang sepertinya kurang diselesaikan bacanya. Dan tindak pidana lainnya
yang menyebabkan saksi dan korban dalam keadaan terancam keselamatan jiwanya. Dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana lainnya itu kan mencakup semua hal yang dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam hukum pidana, termasuk pembunuhan. Begitu Mas Alfa. Oke, Pak Edwin, Richard Eliezer juga telah menyampaikan pledoi atau pembelaan JC menjadi senjata utama Eliezer dan tim kuasa hukumnya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Nah, mengingat JC Eliezer kurang diakui kejaksaan, di mata LPSK, apakah pledoi Eliezer akan mendapat perhatian dari hakim nih, Pak Edwin? Ya, tentu itu juga suatu hal yang seharusnya diperjuangkan oleh kuasa hukum Richard dan Richard itu sendiri ya. Bahwa salah satu jalan untuk meringankan hukumannya adalah dengan menggadang-gadang tentang posisinya sebagai justice collaborator. Ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang berlebihan. Hal yang kami sampaikan tadi di awal, hal itu memang diatur di dalam undang-undang. Undang-undang itu peraturan yang setingkat di bawah konstitusi yang dirumuskan, dibuat bersama-sama oleh DPR beserta pemerintah. Di pemerintah ini atas perintah Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM bersama Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Lembaga termasuk LPSK dan DPR merumuskan undang-undang itu. Dan di dalam undang-undang itu disebutkan memang ada rewardnya bagi justice collaborator, yaitu keringanan penjatuhan pidana. Saya sebutkan 3 hal tadi, yaitu yang paling terakhir misalnya keringanan penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Jadi kalau hal itu disampaikan kembali oleh kuasa hukum dari Richard, ya tentu suatu hal yang memang seharusnya menjadi ingatan buat majelis hakim untuk menimbang vonis buat Richard Eliezer. Oke, Pak Edwin, sejak sidang kasus pembunuhan Yosua digelar Oktober tahun lalu hingga kini sampai pledoi Justice Collaborator LPSK, idealnya seperti apa nih Pak tuntutan Eliezer? Seperti keringanan yang mestinya menjadi ganjaran bagi Eliezer. Ya, idealnya tuntutannya atau vonisnya tentu Eliezer lebih rendah. Ya, ini sebenarnya bukan kalimat saya. Soal idealnya itu bukan kalimat saya, tapi memang kalimat undang-undang begitu. Jadi di pidana paling rendah di antara terdakwa lainnya. Ya, itu memang bukan bahasanya Edwin Partogi, ya bukan bahasanya maunya LPSK, tetapi itu memang rumusannya undang-undang bahwa justice collaborator memang punya reward seperti itu. Gitu. Oke, Pak Edwin, Presiden merespon soal tuntutan hukuman Eliezer nih. Presiden menegaskan tidak bisa mengintervensi proses hukum Eliezer. Kalaupun vonis Eliezer sudah dibacakan hakim dan Eliezer keberatan. Nah, celah hukum apa nih yang bisa ditempuh oleh GC seperti Eliezer nih, Pak Edwin? Ya, kalau dalam proses hukumnya, tentu memang ada mekanisme yang masih terbuka ya. Yang nanti divonis dinyatakan bersalah dan kemudian Eliezer tidak menerima atau tidak puas dengan vonis tersebut, kan meski ada mekanisme banding dan kasasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin Partogi selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas diskusi di Newsmaker pekan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Edwin. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Oke, baik. Demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.